Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel otomotif 1. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas penyebab motor Vixion mati mendadak atau pengisian Vixion yang tahun 2011 atau 2012. Dan berikut ini sama dengan Vixion yang pertama keluar ya teman-teman ya. Nah, ini penyebabnya motor ini tiba-tiba mati mendadak dan seperti kehabisan bensin atau berebet ya teman-teman ya. Dan di sini buat teman-teman semua, misalkan terjadi hal yang seperti ini, tiba-tiba mati di jalan, tidak ada strumnya, dan kemungkinan itu bisa jadi dari pengisiannya itu lemah ataupun dari kabelnya yang bermasalah ya teman-teman ya. Jadi untuk cara ngecek pengisian itu, pertama kita urut mulai dari kabel spool sampai ke kiprok dan nanti sampai ke bagian aki. Nah, jadi pertama di sini saya akan coba jelaskan buat teman-teman semua bagaimana cara ngecek pengisian dari mulai spool sampai ke aki ya. Ini cara yang paling sederhana ya teman-teman ya, cara yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan dengan modal tes pen rakitan ya teman-teman ya. Oke, sekarang gunakan bekas lampu sen. Jika memang tidak ada kawat, pokoknya bekas bohlam sen atau bekas sen. Di sini kan ada dua kabel, jadi yang satunya ini saya akan tempelkan ke masa, dan yang satunya lagi ini udah saya sambung ke kawat. Ini nanti kita akan tempelkan ke bagian strum ya teman-teman ya. Oke, pertama kita akan lanjut di bagian kabel spool. Nah, di sini pertama dengan tes pen rakitan ini teman-teman colok saja di bagian kabel putih ini. Di sini kan dari kabel spool ada 5 kabel keseluruhan, yang 2 ini merah dan putih itu untuk pusar, ini jangan diapa-apain. Sedangkan yang 3 ini 1 2 3 ini untuk pengisian, dan ini dari spool ini khusus langsung naik ke bagian kiprok ya teman-teman ya. Ini buat pengisian. Pertama di sini kita akan colok menggunakan tes pen rakitan ini di sini dari yang atas, dan lalu selah ya. Kalau memang ada akinya bisa di starter. Nah, ini setrumnya ada ya keluar, tinggal kita coba colok satunya lagi. Nah, ini juga sama ada, tinggal yang satunya lagi yang paling terakhir di bawah ini. Nah, ini yang terakhir juga ada. Jadi di sini saya tidak menjelaskan tegangannya itu seberapa, karena untuk menggunakan tes pen rakitan ini memang tidak bisa mengetahui berapa volt tegangannya yang naik ke atas ya teman-teman ya. Ini cara yang paling sederhana saja. Jika ingin lebih akurat, teman-teman bisa menggunakan tapometer ya teman-teman ya, jadi lebih akurat. Karena di video ini saya menjelaskan cara yang paling simpel dan paling mudah yang bisa teman-teman lakukan di rumah, yaitu menggunakan tes pen rakitan. Paling tidak teman-teman bisa tahu setrum ini naik atau enggak ke atas ya. Nah, untuk membedakan jika memang dari bagian spoolnya itu ada yang putus atau gosong, biasanya nyalanya itu tidak sama ya teman-teman ya. Misalkan yang satu ini lebih terang, yang satunya lagi ini lebih kecil banget gitu ya nyala tes pennya, dan itu kemungkinan dari spoolnya udah gosong sebagian. Nah, itu bisa dibedakan dari tes pen ini. Namun jika ingin lebih akurat lagi, misalkan ini nyalanya semuanya terangnya sama, tapi teman-teman ingin lebih detail ini seberapa tegangannya, voltasenya yang naik ke atas, teman-teman bisa menggunakan tapometer. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut setelah dicek di sini misalkan seperti tadi, ini udah ada, ini jelas ada pengisiannya. Kita naik ke bagian kiprok. Sekarang kita cek bagian kiproknya ya. Nah, ini bagian kiproknya. Pertama di sini saya akan copot dulu soketnya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu warna kabelnya. Yang untuk yang merah ini untuk ke aki ya teman-teman ya. Jadi rumusnya itu atau caranya, alur arusnya itu dari mulai spool yang 3 ini naik ke kiprok, dari kiprok diolah, lalu dia keluar dari merah ini ya teman-teman ya. Nih masuk ke aki. Jadi ini yang merah untuk aki, sedangkan yang hitam ini untuk massa ya. Nah, yang putih ini 3 biji ini berjejer, inilah yang dari spool tadi. Nah, yang akan kita cek itu yang putih ini ya teman-teman ya. Nah, caranya kita colok dulu ke kiprok, baru kita tes. Jangan tes kelistrikannya tanpa dicolok ke kiprok, karena kemungkinan nanti ini nggak keluar strum ya. Jadi harus dicolok dulu ke kiprok baru kita tes. Aduh,
Nah seperti ini. Sekarang kita colok yang pertama, yang atas ini. Teman-teman perhatikan cahaya lampu test pennya ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Lalu coba yang satunya lagi, yang tengah nih. Nah ini yang tengah juga hidup, ada strumnya, dan teman-teman bisa perhatikan cahayanya kurang lebih sama keterangannya ya. Tinggal yang terakhir, paling terakhir nih. Nah yang paling terakhir pun ada naik ke bagian kiprok, dan coba kita cek di warna merah ini ya. Ini yang ke aki ada atau enggak, karena akinya ini kan posisinya udah mati. Kalau misalkan akinya masih ada arus, kemungkinan pas dicolok begini udah nyala ya, ada strum di test pen. Namun karena akinya ini sudah mati, jadi di sini nggak hidup. Nah jadi buat teman-teman, cara ngeceknya pengisian itu keluar atau enggak dari kiprok, caranya teman-teman copot dulu plus akinya ya, biar tidak ada arus yang naik ke sini. Nah di sini karena kebetulan akinya sudah mati, ini nggak keluar strum di sini ya. Tuh ini yang ke bagian akinya ada pengisiannya ya, keluar. Dan ini sudah pasti ke bagian aki pun ada. Sekarang kita cek di bagian plus akinya. Nah ini bagian plus aki. Kalau yang ini, yang kabel besar ini, dia masuknya ke bendik. Ini jangan diapa-apain, pinggirkan dulu, kan ini buat bendik ya. Jadi yang dari kiprok masuk ke aki itu yang melalui sikring ini ya teman-teman ya. Nih ini melalui sikring, inilah yang dari kiprok masuk ke aki. Kita cek di sini. Tuh. Nah strumnya ada ya, berarti strumnya ngisi. Jika dipastikan di bagian kabel sikring ini ada strumnya, otomatis bagian pengisian masuk ke aki atau naik. Nah jika akinya tiba-tiba mati atau tekor, nah itu ada dua kemungkinan. Bisa dari kiproknya yang lemah, atau bisa juga karena memang akinya cacat pabrik juga bisa. Karena banyak banget aki baru juga, baru seminggu atau baru sebulan juga mati, banyak kayak gitu ya teman-teman ya, seperti cacat pabrik. Dan kalau misalkan memang akinya sudah lama, kemungkinan memang akinya sudah waktunya mati ya. Jadi antara akinya mati, kalau memang di jalan tiba-tiba mati akinya, atau misalkan memang kiproknya yang rusak ya teman-teman, lemah. Jadi kalau kiprok lemah itu biasanya kalau misalkan dicek posisi dingin begini, dia pengisiannya tetap ada ya teman-teman ya. Apalagi dicek menggunakan test pen rakitan semacam ini, pasti tetap hidup di test pen. Namun untuk tegangan, kita nggak bisa pastikan berapa tegangannya kalau menggunakan test pen rakitan. Jadi lebih efektifnya memang menggunakan tapometer ya, untuk ngecek pengisian ini tegangannya maksimal atau enggak dari mulai 10 ya teman-teman ya. Cuman misalkan tanda-tanda kiprok lemah, biasanya aki posisi ada nih bagus, ada arusnya, lalu kita coba jalan. Ketika kita nyalakan lampu besar, nah motor ini nggak bisa digas ya, berbet seperti kehabisan bensin atau seperti bensin campur air ya teman-teman ya. Nah itu salah satu tanda-tanda kiprok lemah ya. Nah jadi kalau misalkan kiproknya masih bagus, normal, bagian sepul juga bagus, biasanya tanpa aki pun motor masih bisa stabil jalannya. Jarang-jarang dia bermasalah. Kalau misalkan seperti full pumpnya juga masih normal. Jadi yang menyebabkan mati mendadak di jalan itu bisa dari kiprok lemah, lalu bisa juga dari sepulnya rusak, bisa juga dari full pumpnya. Dan yang terjadi di motor ini, setelah saya coba mundar mandir, saya sampai dorong-dorong waktu itu di jalan ini, ternyata memang kiproknya bagus ya teman-teman ya. Kiproknya bagus dan memang akinya juga jelek. Jadi saya waktu itu menganalisa, saya coba menggunakan aki yang masih bagus, saya coba jalan tetap aja ya, tetap mati-mati dan tetap berbet. Jadi jalan 10 meter mati gitu, jalan 10 meter mati. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi saya ambil kesimpulan setelah menggunakan aki yang baru, ternyata masih juga mati. Dan saya yakin kalau pengisiannya ini tetap bagus, masih normal.
dan memang akinya ini yang udah waktunya mati, dan saya coba isi bensin ya. Waktu itu kan bensinnya kurang lebih 1 literan, kemungkinan 1 liter di tangki. Dan biasanya kalau memang masih normal full pumpnya 1 liter itu masih bisa jalan ya teman-temannya, masih normal biasanya kalau memang full pumpnya masih normal. Nah, dan ternyata ini saya tambahin waktu itu sekitar 10.000 saya beli di pom mini, dan ternyata motornya nggak bermasalah ya. Setelah saya isi bensin semuanya tuh jadi lancar, jadi berebetnya hilang, mati-matinya juga udah nggak lagi, meskipun ada kadang-kadang sedikit berebet tapi motor tidak sampai mati. Nah, kalau sebelumnya itu sebelum saya isi bensin itu motor setiap 10 meter mati, 10 meter mati. Saya pikir ini bensin ada kok, kenapa mati-mati. Nah, jadi kadang-kadang kita dibikin bingung, apalagi buat teman-teman yang masih awam banget di bagian otomotif ya teman-teman ya. Jadi saya coba analisa tuh seperti itu. Pertama, saya menggunakan aki yang lain yang masih bagus. Nah, ternyata masih juga begitu berebet, mati-mati, dan berarti kan pengisiannya nggak masalah ya. Harusnya kalau memang kiproknya rusak, begitu dikasih aki yang baru yang masih ada arusnya, biasanya motor ini jadi normal ya teman-teman ya. Namun lama kelamaan pasti aki itu habis lagi strumnya. Tapi kalau ini dipasang aki yang masih bagus, tetap saja berebet. Nah, kemungkinan kiprok ini tidak bermasalah. Yang jelas setelah yang terakhir saya coba isi bensin, motor ini nggak bermasalah, saya vonis bahwa memang full pumpnya ini udah lemah, jadi udah bermasalah. Ketika bensin mulai sedikit, full pump ini tidak bisa responnya secara normal ya teman-teman, secara maksimal, sehingga menyebabkan telat bahan bakar yang masuk ke dalam gitu, kurang lebih seperti itulah. Nah, satu lagi yang saya akan sarankan buat teman-teman semua, jika memang nanti di perjalanan terjadi hal seperti ini, mati mendadak dan akinya tekor, misalkan aki baru lalu tekor, dan teman-teman punya analisa fix bahkan kiproknya ini yang bermasalah, jadi cara mengatasinya seperti apa? Cara yang paling darurat, jadi teman-teman coba matikan lampu besar, lalu cabut juga bagian sini nih, bagian lampu belakang, karena kan lampu belakang ini menggunakan bohlam. Ini juga menggunakan arus DC. Jadi di sini teman-teman bisa cabut ya dari soketnya nih. Ini kan ada kabel 3. Ini ada lawannya sampai di sini ya, colok sama ini ya. Nah, ini dicabut aja. Jadi tujuannya untuk mengurangi daya yang dikeluarkan ya, sehingga tidak menyebabkan kekurangan daya ke bagian full pump. Karena yang kita kejar ini biar full pumpnya tetap normal sama sensor-sensor lainnya ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa teman-teman gunakan ketika terjadi di perjalanan ya, jadi saat darurat aja ya teman-teman ya, supaya tujuannya motor itu bisa sampai ke rumah ya teman-teman, nggak sampai didorong ya, intinya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah ini, dan semoga bermanfaat dan dibantu share juga, dan jangan lupa like dan subscribe juga buat teman-teman yang baru bergabung ya teman-teman ya. Oke, saya Muhammad Yusuf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.